Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kan dijemput asmani Gusti kang maha lasan maha asih. Pernahkah teman-teman itu mendengar, melihat atau menonton orang yang berkata loa, loa atau di dalam bahasa Inggrisnya itu kan law of attraction atau hukum tarik menarik. Sebenarnya apakah benar hal seperti itu ada terjadi? Itu tergantung dari keyakinan kita, teman-teman. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu benar atau itu salah. Tapi itu kembali lagi kepada keyakinan yang kita miliki. Karena di dalam ilmu spiritual itu dasar hukum yang paling utama itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Dan ini kalau ditarik ke dalam sisi psikologi, ini masuk dalam hukum psikologi, yang salah satunya adalah hukum tarik menarik itu. Itu kalau ditarik di dalam sisi psikologi, belum ditarik ke dalam sisi habit manusia, sosiologi, belum ditarik pada sains yang atau sejarah atau matematika atau yang lain. Pada dasarnya diri manusia itu kan dialami atau digarisbawahi dengan suatu keyakinan atau doktrin-doktrin tertentu yang diberikan oleh orang tua, lingkungan atau guru kepada seorang anak, seorang teman, seorang keluarga, dan lain-lain. Dan doktrin itu akan menjadi suatu keyakinan, suatu peristiwa yang diyakini oleh orang tersebut untuk berkata iya atau tidak. Kalau berkata iya, maka dia akan membenarkan. Kalau berkata tidak, maka dia akan mencari pembenaran lain. Seperti itu. Itu adalah loa. Dan banyak orang yang memang protes tentang suatu hal yang dikatakan loa ini. Tapi di era modern seperti ini, di era sekarang seperti ini, banyak sih orang yang mulai sadar tentang loa, mulai sadar tentang diri manusia. Kan di dalam agama kan ada, di dalam ayat Al-Quran, teman-teman boleh mencari bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku di sini siapa? Aku di sini adalah Tuhan. Sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba di sini itu siapa? Ya kita, makhluknya, kita, bagian dari alam semesta ini. Kalau kita berprasangka baik, maka yang terjadi itu akan baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka yang terjadi itu akan buruk. Itu adalah saya sesuai dengan prasangka hamba. Maka di sini kembali lagi bahwa loa adalah wujud dari kepercayaan dan keyakinan. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Misalnya seperti ini, teman-teman. Saya ingin bercerita sedikit tentang teman-teman. Misalnya memiliki gaji 10 juta. Teman-teman berpikir akan membeli PCX misalnya, tapi belum beli, akan membeli. Kalau PCX harganya misalnya 30 juta, secara otomatis teman-teman harus menyisihkan uang selama 3 bulan tanpa makan. Teman-teman bisa mengumpulkan misalnya selama 4 bulan, tapi teman-teman menyisihkan sebulannya 2 juta untuk makan. Nah, clear kan? Itu nanti teman-teman setiap hari itu akan ketemu PCX. Tiba-tiba itu ada sales yang menawarkan PCX. Tiba-tiba melihat orang berkendara menggunakan PCX. Itu apa? Karena teman-teman fokusnya adalah ke PCX. Padahal di luar PCX itu ada Vario, ada Honda, ada Beat, ada Supra, terus ada Mio, terus ada Next, ada Nmax,
Tapi kenapa teman-teman itu yang terpikirkan hanya PCE? Karena itu adalah apa yang teman-teman pikirkan, itu yang teman-teman fokuskan. Dan apakah terjadi? Ya nanti akan terjadi. Walaupun sampai ada kecelakaan yang terkait dengan PCE pun teman-teman tidak akan goyah. Yang teman-teman pikirkan adalah itu pasti yang salah adalah pengendaranya. Itu karena yang pengendaranya tidak sesuai prosedur dan lain-lain. Karena memang teman-teman yang menginginkan PCE. Itu dengan gaji 10 juta teman-teman berpikir seperti itu. Terus ada lagi gini, teman-teman berpikir itu dengan gaji 10 juta saya akan membeli Avanza, saya akan membeli Innova, saya akan membeli Expander, saya akan membeli Pajero. Ketika teman-teman berpikir itu kan mengandai, terus nanti tiba-tiba teman-teman bilang, masa dengan gaji 10 juta saya harus kredit 3 tahun dong, saya harus kredit 4 tahun dong. Kalau teman-teman sudah berpikir kredit seperti itu, maka kalian mendapatkan mobil itu ya dengan kredit. Tapi kalau kalian berpikir bahwa ya tidak mau tahu, pokoknya saya akan memiliki Innova, saya akan memiliki Pajero, saya akan memiliki gini. Itu ya tidak tahu nanti jalan rezekinya seperti apa. Teman-teman itu memilikinya. Misalnya teman-teman gini, Mas, halo, gimana kabarnya? Baik, gini. Kamu mau udah bawa mobilku apa? Innova, karena di rumah garansi saya sudah penuh. Kalau taruh di rumah nanti takutnya di luar rumah gini. Mau enggak? Oh iya mau. Kalau teman-teman memang itu keyakinannya itu hanya untuk mendapatkan Innova, bukan beli Innova ya, mendapatkan Innova, maka itu akan teman-teman dapatkan. Tapi kalau teman-teman berpikirnya itu beli, maka yang ada di pikiran teman-teman bukan Innovanya, tapi dalam bentuk lain seperti tadi. Dan ketika Innova itu teman-teman bawa, saya dibawa, tiba-tiba orangnya gini, Mas, Innova saya gimana? Baik kan? Baik Mas, gimana? Ini kan sudah setengah tahun kamu bawa ya, itu ya diservis lah. Oh ya, gini. Tapi gini aja deh, daripada kamu servis ya terus kamu tidak memiliki hak untuk itu, daripada saya harus membebani dirimu, kamu bayar saja Innova itu. Tapi belum ada uang Mas. Udah dibayar aja, setiap bulan dicicil dengan uang sekian, tidak apa-apa. Nanti setelah lunas itu udah menjadi hak kamu. Siapa yang sangka dengan jalan-jalan yang seperti itu? Banyak kok kejadian yang mengatakan tentang peristiwa yang semacam itu banyak, tidak satu kali, dua kali yang saya temui itu banyak. Itu adalah suatu keajaiban, suatu miracle, adalah jalan yang memang diciptakan Tuhan. Ketika kita berprasangka baik, ketika kita memiliki law attraction yang baik terhadap suatu hal. Tapi ketika hal-hal tersebut teman-teman fokusnya adalah membeli, maka miracle itu tidak akan terjadi pada diri teman-teman semua. Teman-teman fokusnya adalah uang. Yang kalian teman-teman dapatkan, yang kalian teman-teman miliki, yang kalian teman-teman inginkan, itu kan Innovanya, bukan uangnya. Kenapa fokus teman-teman pada uang? Jadi rubahlah fokusnya. Nah itu sama seperti kalau teman-teman memiliki hutang. Teman-teman misalnya dan kolab punya hutang, fokusnya untuk membayar, maka teman-teman akan bulat, teman-teman akan berpikir tentang gimana caranya membayar. Tapi kalau teman-teman berpikirnya saya ingin menyelesaikan hutang tersebut,
entah bagaimanapun caranya Gusti Allah yang ngatur. Itu teman-teman itu akan dikasih jalan penyelesaian walaupun tidak membayar dulu. Misalnya ngomong sama orang pemerintah, Mas, maaf, kondisi saya itu sedang begini, kondisi saya sedang begini. Kemarin ketika saya sedang jaya pun saya selalu tepat dalam membayarnya, tapi kalau di sini itu saya mohon maaf sekali, saya memang belum bisa memberikan kewajiban saya begini. Dan dia ternyata memberi kelonggaran. Ya udah Mas, nanti dibayar saja ketika Mas memiliki kekuatan finansial dan lain sebagainya. Satu problem terselesaikan lah. Walaupun kita masih memiliki tanggung jawab, tapi setidaknya kita tidak didesak untuk segera kan itu. Itu adalah ketika kita memiliki law of attraction yang sesuai. Karena apa teman-teman? Setiap diri manusia itu kadang dihantui dengan rasa ketakutan, rasa keberatan atas segala tindakan dan kejadian yang belum terlaksana. Yang ada itu imajinasi, nanti kayak seperti ini, nanti kalau seperti ini, dan seperti ininya itu selalu negatif. Misalnya, ya kalau usahanya berhasil, kalau tidak nanti begini, itu selalu hal yang negatif. Cobalah kalian kalau mau melaksanakan sesuatu, sisi hal yang diungkapkan itu sisi positifnya aja. Ya nanti pas berhasil saya akan expand perusahaan sekian. Saya akan membantu para fakir miskin. Saya akan membantu pondok tahfiz, saya akan berkegiatan sosial, saya akan membeli mobil ini, saya akan membangun rumah ini. Yang positif saja yang dibayangkan, jangan terus yang negatifnya yang selalu diomongkan. Seperti itu. Itu adalah tentang law of attraction, yang terkadang kepercayaan kita itu lebih dominan untuk menjadikan apa yang kita inginkan itu terlaksana. Itu baru kepercayaan. Terus tadi adalah fokus. Karena itu law of attraction, biasanya apa yang kita pikirkan itu adalah yang kita fokuskan. Kita tidak akan bisa melihat dari berbagai sisi. Ketika kita melihat tadi BCE, maka ada Vario, ada Supra, ada Mio, terus ada Next, ada Nmax dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah kita lihat walaupun jumlahnya lebih banyak daripada BCE. Coba seperti itu. Benar tidak apa yang saya omongkan? Ya memang seperti itu. Terus yang kedua adalah program alam bawah sadar. Ini adalah suatu peristiwa bahwa ketika kita berpikir tentang loa, maka pikiran bawah sadar kita itu terreset dan kita memiliki pikiran baru yang terkait dengan keyakinan tersebut, belief system namanya. Itu adalah program alam bawah sadar yang akan kita dapatkan. Misalnya seperti ini, ketika teman-teman mencari alamat 1 kali 2 kali, itu kan pasti melihat peta, pasti bertanya, dan pasti teman-teman melihat tentang apa yang ada di sekitar teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah 10 kali melintasi jalan tersebut, pasti yang teman-teman lihat itu bukan lingkungan sekitar. Bahkan teman-teman tidak melihat jalan yang ada di depan teman-teman semua. Karena apa? Karena alam bawah sadar teman-teman sudah terekam. Lalu yang dilihat apa? Bahkan teman-teman berkendara pun pegang HP begini. Pegang HP pun masih bisa sampai kepada lokasi tujuan. Termasuk orang yang hebat itu. Dia tidak melihat, tapi pegang HP itu adalah insting. Begitupun para orang-orang sukses. Ketika navigasinya sudah ketemu, ketika navigasinya sudah didapatkan, mereka justru tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dia fokus kepada tujuan. Intinya saya kan sampai kepada tujuan. Saya bukan fokus kepada perjalanan yang saya lakukan.
baik di dalam perjalanan itu ada A, ada B, ada C, ada D. Saya nggak peduli, I don't care tentang hal tersebut. Yang saya yakini adalah ketika saya sampai ke tempat tujuan tersebut, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan sejak awal. Ini adalah belief system yang perlu teman-teman tanamkan. Walaupun cara penanaman hal seperti ini tidak mudah, membutuhkan proses. Bahkan butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam riset semua yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.